Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dosen Haji Rifki Rosyadi, STMM CDMP, serta teman-teman yang saya banggakan. Selamat datang dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan presentasi. Perkenalkan, saya Divika Erliana Putri, NIM 23100003697. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang tahapan jejaring dan kolaborasi perusahaan Zamira. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai topik yang akan kami bahas, mulai dari kondisi perusahaan, permasalahan yang ada, jejaring, serta kerjasama yang dimiliki perusahaan Zamira, dan konsep pengembangan jejaring Pentaholik untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi perusahaan. Pada tahap awal ini, saya akan mempresentasikan terkait tentang profil Zamira Store, di mana perusahaan Zamira ini seperti apa. Nah, Zamira Store merupakan usaha di bidang fashion wanita yang berdiri sejak tahun 2023 dan berlokasi di Teluk Wetan, Kalinyamat, Jepara. Awalnya perusahaan ini memproduksi jilbab, kemudian berkembang menjadi toko yang menjual berbagai produk seperti skincare, aksesoris wanita, serta menyediakan jasa make up artis atau MUA. Pada tahun 2024, Zamira berhasil membuka toko offline sebagai bentuk perkembangan usahanya. Visi misi perusahaan dalam Zamira Store adalah menghadirkan produk fashion wanita yang nyaman, elegan, dan berkualitas sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dari pelanggan. Untuk misinya yang pertama, menghadirkan produk fashion wanita yang nyaman digunakan dalam berbagai aktivitas. Yang kedua, menggunakan bahan berkualitas tinggi yang lembut dan tahan lama. Yang ketiga, menyediakan pilihan warna yang timeless dan juga mudah dipadukan. Yang keempat, membantu wanita merasa percaya diri, cantik, dan istimewa dalam setiap penampilan. Dan yang terakhir, mengutamakan kualitas produk dan kepuasan pelanggan dalam setiap proses produksi. Dalam menjalankan bisnisnya, Zamira Store menghadapi beberapa permasalahan, yaitu 1. Fluktuasi harga bahan baku sehingga biaya produksi menjadi tidak stabil. Yang kedua, menjaga hubungan kerjasama dengan supplier agar pasokan tetap tersedia. Yang ketiga, persaingan harga yang semakin ketat, terutama di marketplace. Yang keempat, menjaga kualitas produk meskipun terjadi tekanan harga di pasar. Yang kelima, proses rebranding dari Zamira menjadi Lavela agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan yang keenam, keterbatasan modal untuk pengembangan bisnis, promosi, dan peningkatan fasilitas usaha. Selanjutnya, jejaring yang dimiliki oleh Zamira Store. Sejak berdiri pada tahun 2023, Zamira Store telah membangun jejaring bisnis melalui berbagai pihak. Antara lain, yang pertama relasi teman dan lingkungan sekitar, yang kedua influencer untuk membantu promosi produk, yang ketiga make-up artist atau MUA, yang keempat reseller yang tersebar di berbagai daerah, dan yang kelima media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp sebagai sarana memperluas jaringan pemasaran. Jejaring tersebut membantu perusahaan meningkatkan promosi, memperluas pasar, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Bentuk kerjasama yang dilakukan Zamira Store meliputi kerjasama dengan influencer melalui sistem paid promotion untuk meningkatkan brand awareness. Yang kedua, kerjasama dengan reseller dalam memperluas distribusi produk. Yang ketiga, kolaborasi dengan MUA sebagai bentuk promosi sekaligus memperluas target pasar. Yang keempat, pemanfaatan platform digital seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Kris BCA, dan Shopify untuk mendukung pemasaran serta transaksi. Dan yang kelima, pola kerjasama yang diterapkan lebih berorientasi pada business to consumer atau B2C, yaitu memasarkan produk secara langsung kepada konsumen akhir. Riset berikutnya tentang jejaring dan kolaborasi digital. Riset tentang jejaring dan kolaborasi digital. Yang pertama yaitu penerapan jejaring dan kolaborasi digital. Zamira Store telah memanfaatkan jejaring dan kolaborasi digital sebagai strategi untuk mengembangkan bisnis. Jejaring digital dibangun melalui memanfaatkan media sosial seperti Instagram,
TikTok, dan WhatsApp sebagai sarana promosi komunikasi dengan pelanggan serta pemasaran produk. Selain itu, perusahaan juga bekerja sama dengan influencer untuk memperluas jangkauan promosi sehingga produk lebih dikenal oleh masyarakat. Tujuan kolaborasi digital yang pertama, penerapan kolaborasi digital dilakukan dengan beberapa tujuan, yaitu mengenal brand Zamira kepada masyarakat yang lebih luas, memperluas jangkauan pasar sehingga ke luar daerah, meningkatkan efektivitas dan efisien kegiatan bisnis, mempermudah promosi dan komunikasi dengan pelanggan, mendukung peningkatan penjualan melalui pemasaran digital. Bentuk jejaring dan kolaborasi digital. Beberapa bentuk kolaborasi digital yang telah diterapkan oleh Zamira Store meliputi kerjasama dengan influencer melalui konten promosi di Instagram dan TikTok, memanfaatkan WhatsApp sebagai media komunikasi dengan pelanggan, penggunaan media sosial sebagai katalog produk dan media promosi, penerapan sistem pembayaran digital seperti KRIS, BCA. Dampak kolaborasi digital. Penerapan jejaring dan kolaborasi digital memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan, antara lain penyebaran informasi produk menjadi lebih cepat, komunikasi dengan pelanggan menjadi lebih mudah, promosi menjangkau lebih banyak calon konsumen, proses transaksi menjadi lebih praktis dan efisien. Dan selanjutnya ada kendala dalam kolaborasi digital. Meskipun telah memanfaatkan teknologi digital, Zamira Store masih memiliki beberapa kendala, yaitu yang pertama, keterbatasan modal untuk memperluas promosi digital dan fasilitas pendukung lainnya, serta persaingan yang semakin tinggi di platform digital sehingga diperlukan inovasi promosi secara berkelanjutan. Selanjutnya, membahas tentang konsep pengembangan jejaring pentaholik untuk menyelesaikan persoalan Zamira Store. Konsep pentaholik merupakan konsep kolaborasi yang melibatkan 5 unsur, yaitu akademisian atau akademisi, yang kedua ada bisnis atau bisnis, yang ketiga ada community atau komunitas, yang keempat government atau pemerintah, dan yang terakhir ada media atau ABCGM. Kelima unsur tersebut bekerja sama untuk menciptakan inovasi, memperluas jejaring, meningkatkan daya saing, serta mendukung keberlanjutan suatu usaha. Bagi Zamira Store, penerapan konsep pentaholik dapat menjadi strategi untuk mengatasi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, persaingan bisnis, penguatan branding, dan pengembangan pasar. Selanjutnya ada permasalahan yang dihadapi oleh Zamira Store. Beberapa permasalahan yang menjadi fokus pengembangan jejaring antara lain yaitu ada keterbatasan modal dalam pengembangan usaha, yang kedua ada persaingan harga yang ketat di marketplace, yang ketiga ada fluktuasi harga bahan baku dari supplier, yang keempat ada proses rebranding dari Zamira menjadi Labella, dan yang terakhir ada perlunya peningkatan promosi agar semakin dikenal masyarakat. Konsep pengembangan jejaring pentaholik, yaitu yang pertama di akademisi, bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendukung proses rebranding Zamira menjadi Labella melalui riset, strategi pemasaran, dan penguatan identitas merek. Yang kedua, bisnis, yaitu memperluas kemitraan dengan supplier, reseller, marketplace ekspedisi, influencer, dan brand lokal untuk meningkatkan nilai produk serta memperluas pasar. Yang ketiga, komunitas, yaitu berkolaborasi dengan komunitas hijab, fashion, UMKM, dan perempuan melalui bazar, workshop, peluncuran produk, dan kegiatan sosial guna meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang selanjutnya ada di pemerintah, yaitu memanfaatkan dukungan Dinas Koperasi dan UMKM berupa pelatihan, bantuan permodalan, sertifikasi, pameran, dan digitalisasi usaha untuk meningkatkan daya saing. Yang terakhir yaitu media, mengoptimalkan promosi melalui media sosial, marketplace, website, media online, dan konten kreator agar jangkauan pasar serta citra merek semakin kuat. Selanjutnya, implementasi pentaholik untuk menyelesaikan permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu keterbatasan modal
Unsur pentaholiknya government dan bisnis. Solusinya mengikuti program bantuan UMKM, memperoleh akses pembiayaan, dan menjalin kemitraan dengan investor atau lembaga keuangan. Yang kedua, permasalahannya persaingan harga. Unsur pentaholiknya yaitu akademisi dan bisnis. Solusinya mengembangkan inovasi produk, meningkatkan kualitas, dan menerapkan strategi diferensiasi produk. Yang ketiga, rebranding menjadi Lavela. Unsur pentaholiknya yaitu media dan community. Solusinya melakukan kampanye digital, bekerja sama dengan influencer, serta melibatkan komunitas dan peluncuran merek baru. Yang selanjutnya yaitu pemasaran yang masih terbatas. Unsur pentaholiknya yaitu media dan community. Solusinya memperluas promosi melalui media sosial, marketplace, event UMKM, dan komunitas fashion. Yang terakhir, permasalahannya pengembangan usaha. Unsur pentaholiknya yaitu akademisi dan government. Solusinya mengikuti pelatihan bisnis, pendampingan UMKM, dan program inkubasi usaha. Hasil yang diharapkan melalui penerapan jejaring pentaholik, Zamira Store diharapkan mampu yang pertama, memperkuat citra merek setelah proses rebranding. Yang kedua, memperluas jaringan pemasaran hingga tingkat nasional. Yang ketiga, meningkatkan daya saing melalui inovasi produk dan strategi pemasaran. Yang keempat, memperoleh akses pendanaan dan pelatihan untuk pengembangan usaha. Yang kelima, membangun kolaborasi yang berkelanjutan dengan berbagai pihak sehingga bisnis dapat tumbuh secara berkesinambungan. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil riset, Zamira Store merupakan UMKM fashion yang terus berkembang dengan memanfaatkan jejaring dan kolaborasi sebagai strategi utama dalam meningkatkan daya saing. Perusahaan telah membangun kerjasama dengan reseller, influencer, MUA, serta memanfaatkan media digital seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan sistem pembayaran digital untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan efektivitas bisnis. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, persaingan harga, fluktuasi bahan baku, dan proses rebranding, Zamira Store tetap berupaya mengembangkan usahanya melalui inovasi dan kolaborasi. Penerapan konsep pentaholik, akademisian, bisnis, community, government, dan media menjadi solusi yang tepat untuk memperkuat jejaring, memperluas pasar, meningkatkan kapasitas usaha, serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen dan seluruh penonton yang telah menyaksikan presentasi ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, saya mohon maaf dan sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.